Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Seconegoro. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah nih di penghujung bulan Sya'ban, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Semoga tetap semangat mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Kembali lagi Bincang Gizi, 1 jam ke depan akan menemani Sobat Sehat untuk berbincang hangat tentang gizi dan makanan bersama saya Wahyu Pramitasari, dan hari ini saya ditemani oleh ahli gizi yang cantik, Mbak Pupu. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Wahyu. Sekali kan ya. Alhamdulillah ya. Udah tambah glowing karena semangat ya. Iya, semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Oke, untuk 1 jam ke depan, kalau ada yang mau tanya-tanya tentang tematik kita tadi, jangan lupa boleh banget untuk tanya-tanya bisa kirim WA di nomor 087875436544 atau bisa juga DM di Instagram RSUD Wonosobo atau juga di Gizi Seconegoro. Tayangan ini nanti akan tayang di YouTube-nya RSUD Wonosobo. Kita break sebentar, kita mau siap-siap dan tetap stay tune di Seconegoro FM 107,3. Kembali lagi di Bincang Gizi Seconegoro FM, dan kita akan melanjutkan obrolan kita tadi tentang tips puasa sehat. Udah nyiapin apa nih Nutrikers, Sobat Sehat, untuk puasa yang tinggal menghitung hari? Kita hari ini nggak nyanyi lagunya Krisdayanti, enggak, tapi kita mau menyiapkan puasa sehat yang tinggal menghitung hari. Oke. Jadi Mbak Puput mau dibuka pakai apa lagi nih? Ini kita dibuka dengan Bismillah. Bismillah bersama-sama karena kita harus bersyukur. Alhamdulillah di tahun ini kita masih bersua lagi dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Iya, kurang berapa hari nih? Iya. Nah, apa sih yang dipersiapkan saat mau bulan suci Ramadan ini? Nanti kita bahas kupas tuntas di sini ya, Mbak Wahyu ya. Nah, yang ingin saya tahu tuh sebenarnya tujuan kita mau puasa tuh apa sih? Kamu tanya? Iya, kamu nanya. Ini acaranya siapa dibajak ya? Iya, sebetulnya ada enggak sih tujuan khusus kenapa kita tuh harus berpuasa, dan manfaatnya buat kita tuh apa sebetulnya? Aduh, baiklah, ini tanya sama saya. Iyalah. Oh, bukan sama. Bukan. Nanti jawabannya berbeda kalau tanya sama duo ini. Baiklah, kalau tujuan puasa seperti yang apa ya? Kayak kalau di kajian itu ya, mohon maaf Bapak Haji Taryanto, ini nyerempet-nyerempet dikit kalau tujuan puasa. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf, ini muncul di Bincang Gizi. Ya. Secara rohani sih pada intinya adalah membentuk insan yang bertakwa. Gitu aja ya, Iya, nggak usah betul. yang jauh-jauh, Ya. nanti kita melenceng. Iya, kan? salah nanti ya. Salah. Barangkali belum tepat gitu Belum ya. tepat. Itu secara rohani. Kalau secara jasmani, intinya kalau kita puasa itu harapannya ingin terwujud suatu keseimbangan dalam tubuh. Jadi tubuh tuh harapannya kan tetap seimbang, jangan sampai miring kanan miring kiri. Soalnya kalau udah nggak seimbang nanti muncul keluhan yang aneh-aneh kayak Jadi gitu. seimbang, nggak banyakan apa, kurang apa gitu Iya, ya. iya, Jadinya jadi gitu ya. puasa itu nggak cuma masalah perintah, tapi Ya. memang secara kesehatan itu dia punya manfaat. Ada ya berarti ya, yang Ada. perlu digarisbawahi ada loh manfaatnya, gitu. Dan kenapa sih puasa itu harus 30 hari? Itu nggak cuma sekedar tak habisin sebulan, enggak, tapi secara medis 30 hari itu ada alasannya loh. Alasannya apa? Jadi kalau kita secara kesehatan itu kita mengenal istilah apoptosis. Apa itu? Jadi sederhananya begini, secara alamiah tubuh itu akan membuang sel-sel mati yang rusak, dan itu terprogram selama 11 sampai 14 hari. Gitu. 11 sampai 14 hari itu kalau kita ambil tengah kan kurang lebih 12 hari nih. 12 hari tubuh itu membersihkan diri. Nah, dalam setahun berapa hari, Mbak?
365. Betul kan ya? 365, Iya. iya. Alhamdulillah SD-nya dulu masuk terus. Setahun 365 hari, kalau kita bagi 12 tadi yang Iya. pembersihan tubuh itu ketemunya 30 hari. Oh, tuh, Jadi dengerin dalam tuh. sebulan itu ketika kita puasa, artinya tubuh kita tuh lagi membersihkan diri secara besar-besaran, lagi merombak semua hal-hal yang kotor yang di dalam gitu ya, bukan merombak hati yang kotor. Kalau itu urusannya Pak Haji Taryanto nanti. Ini untuk tubuhnya aja lagi dibersihkan banyak-banyak. Jadi ketika sistem tubuh itu lagi dibersihkan, harus didukung juga dengan pola makan yang sehat dan bersih, biar betul hasilnya tuh. adalah optimal. Begitu ceritanya. Berarti ini nanti kalau tips puasa yang nanti kita akan sampaikan bisa dilaksanakan dengan baik, jasmani rohaninya itu seimbang ya kan? Ya, akhirnya kalau nanti bulan puasanya selesai, alhamdulillah kita menjadi insan yang beriman dan sehat, Bunda. Ya, iman dan sehat, jadinya nyambung. Iya, seimbang. nah, gitu. Nggak cuma satunya yang tinggi, tapi satunya nggak tercapai. Betul. Gitu. Nah, itu dari segi itu sudah kita bahas ya berarti. Nah, kita gimana nih? Seharusnya apa yang kita lakukan agar si jasmani kita ini baik, sehat gitu, melaksanakan ibadah puasanya tuh harus yang seperti apa? Nah, ini itu jadi adalah saya tema kita hari ini. Jadi saya kembalikan nih ya untuk tips-tips puasa sehat apa nih yang mau kita siapin untuk beberapa hari ke depan, biar kita nanti kalau mau tinggal sahur nggak geragapan. Harus gimana gitu. Ahli gizi yang cantik, ahli gizi yang smart harus punya tips dong ya untuk para sobat sehat sejonegoro. Yang pertama nih apa? Yang pertama kalau ibu-ibu nih ya, katanya kan kita menyiapkan karena ada perubahan pola makan, jelas ya. Ini yang pertama harus diperhatikan kan, ada perubahan pola makan. Awalnya kalau tidak puasa kita makan 3 kali sehari. Pagi sudah sarapan, siang nanti kita makan siang, sore mungkin menjelang malam kita makan malam. Sekarang berubah total. Dari yang harus sahur mulai jam 3, sekarang subuh jam berapa? Jam 5 ya. Subuh jam 4.20 kah, jangan siang. Oh, saya maaf ya. Ketahuan deh. Kalau bangunnya jam 5, berarti kan jam 3 sampai jam 4. Nah, kita harus mempersiapkan itu, perubahan seperti itu. Nah, yang harus kita perhatikan yang utama memang di sahur ini ya. Karena perubahannya memang cukup signifikan buat ibu-ibu atau bahkan untuk kita semua yang tidak terbiasa, mungkin harus bangun pagi-pagi dan harus makan karena memang disunahkan harus sahur ya. Tadi di garis bawahi ibu-ibu, berarti yang tinggal makan aja perlu semangat untuk bangun lebih awal, apalagi ibu-ibunya. Iya, betul. Nah, ini menjadi PR menurut saya Mbak Wahyu, ibu-ibu karena harus bangun malam, menyiapkan sesuatu tuh kesannya apalah yang praktis, yang mudah kita sajikan. Nah, seringnya akhirnya muncullah menu-menu sahur itu yang ya praktis-praktis itu, misalnya kayak banyakan bahkan hanya mungkin abon atau makanan-makanan praktis, makanan olahan yang ya siap saji gitu. Nah ya itu tadi junk food. Beli makanan junk food yang tinggal ngangetin sudah gitu, padahal sebetulnya poinnya enggak, karena sahur itu adalah sumber utamanya ya saat kita mau melakukan ibadah puasa 12 jam ke depan, iya nggak? Ada beberapa hal yang memang perlu disiapkan lebih dimakan sahur, karena itu ibarat orang perang bekalnya. Iya betul, kalau pagi kita sarapan ya kan. Nah sekarang dimajukan, iya betul, dimajukan, diawalkan pada waktu sahur. Nah ini adalah modal awalnya kita. Jadi sahur ini harus kita perhatikan, jangan yang junk food misalnya, diusahakan. Nah apa sih menu-menu yang harus kita sediakan ya? Yang terpenting adalah harus cukup karbohidrat yang utama. Kompleks ya? Iya, kompleks. Kompleks tuh yang macam apa sih? Kompleks tuh yang ruwet lah ya. Iya kayak masalah makin kompleks. Nanti Mbak Puput manggil awal Mbak, sekarang Bu, nanti Mak, iya kan? Ya ini artinya kita sudah masuk ke dalam ranah obrolan yang memang biasa kita diskusikan untuk memprepare diri sendiri dan keluarga. Jadi kita ini sifatnya pengen berbagi sama sobat sehat sejonegoro dan terutama Nutikers.
Iya, jadi itu tadi kok karbohidrat kompleks misalnya berarti kalau nasi tuh karbohidrat kompleks bukan? Nasi putih gitu karbohidrat kompleks bukan? Karbohidrat kompleks yang Berarti nggak bisa apa-apa ya. dikonsumsi. Boleh ya, nggak harus katanya tuh yang karbohidrat bagus nggak harus terus oatmeal gitu atau apa gitu, enggak ya. Nah, Bisa kita konsumsi apa sih yang ibu-ibu semua ada di rumah, nasi dengan putih proporsi ya. berimbang ya. Ya. Enggak, nasinya nggak sepiring sendiri kan biar aku harus kenyang. Iya kan harus kenyang, harus kuat, bener nggak sih kalau terus porsi nasinya lebih banyak, nggak sih? Enggak Ini? juga, Oh, enggak ya. harus berimbang Harus tadi ya berimbang. katanya. Kalau enggak, kadang udah yang makannya nasi tambah nanti karbohidrat yang lain biar kuat gitu. Karena kan seharian kita mau puasa, pekerjaannya agak berat nih misalnya. Bener nggak kayak gitu? Nanti kita kayaknya perlu ngebahas tentang proporsi ya. Ya. Ada karbohidrat, di situ Hmm. ada protein gitu Ya. kan, ada vitamin mineral kayak gitu. Jadi makan jangan asal makan gitu kan ya, kalau lagunya Nusa Rara. Iya. Eh, Iya. Ya, kayaknya perlu ada yang butuh cairan. Kita break sebentar. Setelah ini kita akan kembali tetap di Bincang Gizi Conegoro FM. Kita ikan sebentar. Masih di Bincang Gizi Conegoro FM 107,3 dan masih bersama ahli gizi yang cantik di tema kita tips puasa sehat. Ngomongin puasa, tadi kita masih sampai di persiapan sahur nih, belum jauh-jauh. Belum. Karena memang sahur ini menjadi sebuah implementasi yang harus berkualitas ya untuk krusial ini ya. Untuk mendukung kita sehari biar performa tuh tetap bagus kan. Ya, gitu. betul. Lanjut lagi dong ya. Iya. Akhir kan. Iya. Bukan di awal kan. Berbeda Jadi, dengan berbuka ya. Iya, kalau buka belum azan aja kita udah siap-siap. Sudah tirik-tirik, mau Bun. makan, Iya. gitu kan. Jadi Iya. kalau misalnya imsaknya nih jam 4.15 ya jangan sahur jam 2 pagi, mohon maaf ya. Masih sampai jam 18. Jadi Iya. kalau sahur nih, makan sahur kita sunahnya diakhirkan. Jadi kurang lebih 30 menit atau 45 menit sebelum Begitu, imsak ya. lah ya, kayak kita kalau makan di restoran atau di warung makan apa di warteg apa di mana kan paling Iya. setengah jam. Jadi masih bisa kita mengkonsumsi banyak kondimen. Waduh. Dalam suatu sajian kita ya kan, mulai kan kadang-kadang ini udah kemepetan ada yang Iya. begitu, jadinya ya udah yang penting nasi sama apa adanya. Nah kalau Sama kita mie. oh iya ya kan biar kenyang. Iya nggak Mas Dika? Mas Adit. Kayaknya model-modelnya yang nasi mie ini kerupuk begini nih ini ya kan. Nah akhirnya benar kita bisa menikmati semua sajian itu dengan baik. Akhirnya modal kita awal jadi lebih berkualitas ya nggak? Cantik. Tadi ketika Mbak Puput itu menyinggung tentang junk food, kenapa kita tidak menyarankan junk food? Karena junk food ini komposisinya lebih tinggi garam, Ya. lebih tinggi lemak. Ya. Jadi lagi-lagi itu akan membuat cepet haus. Dan junk food ini kan biasanya kalorinya tuh kalori yang tidak awet. Jadi langsung memberikan rasa kenyang, tapi jadi dia- energi ya. Ya, tapi itu menjadi satu yang penyelamat sekali bagi saya kita ibu-ibu gitu ya. Penyelamat atau dilema ya? Ya, bisa jadi dua-duanya. Penyelamat ketika bangunnya terlalu Iya, mepet. iya karena kadang kan daripada memasak ini sudahlah menggoreng nugget saja, ya nggak? Ya nggak Bu? Ya. Nah bisa jadi seperti itu. Boleh nggak misalnya nih tetap kita goreng nugget tapi mungkin kita kombinasikan dengan yang lain, barangkali menjadi salah satu alternatif juga bagi ibu-ibu nih yang sedang mendengarkan, teman-teman kita yang sedang berdinas, seorang ibu juga nantinya, wah tapi kita biar praktis adanya itu bagaimana nih Bun? Boleh dong kita pakai nugget. Jangan lupa kalau nugget itu, atau misalnya anak-anak nih ada yang pakai sosis ya. Iya, ya Itu kan betul. salah satu pilihan sumber protein hewani. Kita jangan lupa komposisi isi piringku, di situ ada karbohidrat, ada protein. Protein. Kalau udah makan nugget, udah makan sosis, jangan lupa nih sayurnya apa, Buahnya apa. Nah, berarti boleh ya, tapi itu jangan menjadi jalan ninja karena tiap hari akhirnya nugget
nugget sosis, telur ceplok. Ya. Pengalaman. Iya kadang gitu ya. Iya. Itu istrinya Mas Adit bisa barangkali nanti. Mohon maaf kalau Mas Dika belum ya. Jadi istrinya Mas Adit bisa jadi ini. Mas Dika istrinya Mas Adit. Mohon maaf dikoreksi ya bicaranya. Mas Dika belum menikah titik gitu. Jadi belum ada istri. Ya ini saran untuk istrinya Mas Adit. Iya. Dan istri-istri yang lain. Ya oke Bun, Yang lanjut. kedua, kita udah nyiapin sahur nih. Sudah. Kemudian adalah kita jangan lupa kebutuhan dasar kita. Apa Manusia tuh? itu tersusun sebagian besar karena cairan. Oh kirain cinta Bun. Cinta itu penyusun ini Hati, ya. oke. Ini cairan ya. Cairan, meskipun itu sederhana, tapi berarti kan sangat, ya. Nah, bagaimana nih untuk pengaturan cairan pada saat bulan puasa? Karena kan ini qadarullah cuaca lagi agak hot ya. Terus untuk pemenuhan kebutuhan cairan, jadi bukan semata-mata air putih, minum ya, tapi cairan total ya. Totalnya bagaimana dan tipsnya gimana nih dari ahli gizi buat para pendengar setia Seconegoro FM. Ya karena kalau cairan karena ya 12 jam kita nggak boleh makan dan minum. Kadang ada orang bilang lebih betah tidak makan tapi nggak bisa nggak minum. Ya kan ini cairan tapi ini di sini mau ngomongin gini, saya lebih betah nggak makan daripada nggak ngerokok gitu. Yang ngerokok bisa ini mungkin bisa besok kita kupas tuntas masalah rokok dan makan. Adalah hubungannya Mas ya. Nah itu untuk cairan khususnya air minum memang jadi pengelolaannya lagi-lagi berbeda gitu ya. Untuk cairan total sebenarnya dibutuhkan juga sama dengan saat kita tidak berpuasa, sama saja. Berapa nih? Berapa sih kalau untuk air minum kita kalau kita mau kalikan berat badan atau sama saja semuanya? Kita kalau secara umum itu kan untuk dewasa 2 liter ya. Iya, 2 liter. Nah, 8 gelas per hari. Ada tipsnya nggak nih untuk pembagiannya ya? Ya, untuk 8 gelas per hari ini apakah 4 gelas saat buka, 4 gelas saat sayur? Iya, kita itu ya. Ada mungkin yang tipe-tipe seperti itu ya yang dibagi 2, saat sahur kita minum 4-5 gelas barangkali, kemudian nanti pada waktu buka juga segitu. Tetapi sebetulnya dibagi, ada waktu-waktu, kita kan punya waktu jeda ya. Waktu jeda itu saat selesai kita berbuka, tarawih, menunggu sampai nanti waktu sahur lagi. Nah, tidur dong. Iya. Nah, itu di waktu-waktu setelah tarawih itu, tapi saya tarawihnya mendekati sahur. Mohon maaf ini yang berbeda Bu. Jangan yang ini Bu. Ini bahasanya mohon maaf Pak Yanto ya. Iya maaf Pak Ustadz ini. Jadi yang setelah tarawih di masjid ya itu kan normal isya jam 8-an lah ya itu. Nah setelah itu jam 9 kita bisa konsumsi cairan di situ. Jadi pembaginya bisa berapa nih? Berapa Bun? Jadi buka puasa kalau air putih ini air putih ya. Kita mau air putih atau cairan secara keseluruhan nih? Kalau total ini saran-saran yang sudah banyak beredar ya. Jadi kita sambil meluruskan ya. Total kebutuhannya adalah total cairan. Jadi nanti pemenuhannya bisa pada air putih, bisa mungkin nanti yang minum kolak atau es buah atau air pada buah itu sendiri, air pada sayur atau nanti ingin es krim. Buah sayur tadi misalnya ya bisa. Oke. Jadi air yang ada dalam makanan itu punya persentase ada. Cuma secara umum kalau yang banyak yang dianjurkan itu dari kita pas buka puasa, pada saat buka puasanya ya, kemudian setelah sholat maghrib, habis tarawih kayak gitu, kemudian pada saat bangun tidur mau sahur, habis sahur kayak gitu, banyak sekali jeda-jeda yang sudah disarankan. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa itu untuk diterapkan karena memang tips singkat seperti itu memang membantu kita ya, masyarakat umum untuk memotivasi diri bahwa kebutuhan cairan itu penting dan harus terpenuhi. Harus dipenuhi. Betul. Jadi yang dipenuhi bukan cuma sekedar nasi, es buah, kolak, tapi total kebutuhan cairan harus dipenuhi. Iya. Berarti tadi di waktu-waktu tadi yang disebutkan bisalah konsumsi cairan atau itu adalah air minum itu ya boleh gitu ya.
Nanti pengaturan kebutuhan cairan nih yang tadi kita singgung akan kita post di Instagramnya Gizi Suconegoro. Jadi yang belum follow silakan untuk Wajib follow. Iya, nanti kita akan lebih sering share materi yang bermanfaat terkait dengan gizi dan makanan. Kalau yang mau kepo-kepo nih, pengen kenalan sama Mbak Puput yang comel, boleh datang juga di Poliklinik Ahli Gizi. Kita praktek di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Berarti hari ini nih, ya kan? Ya, hari ini. Kalau hari ini udah penasaran nih dengan suaranya Mbak Puput, besok capcus bisa langsung daftar di pendaftaran di RSUD. Enggak mahal-mahal kok, tenang aja. Sama baksonya, satu mangkok bakso lebih mahal satu mangkok bakso gitu. Iya, oke. Kita mau nemenin sobat sehat dari 1 jam 2 jam kita layani dengan senang hati. Oke. Cairan oke lah ya. Berarti memang harus dipenuhi dengan pembagian yang mungkin bisa disesuaikan dengan masing-masing orang ya. Yang penting semua kebutuhannya itu harapannya memang harus bisa diasup secara maksimal gitu. Jadi saran-saran pemenuhan cairan yang sudah beredar itu nggak salah, itu baik. Kayak yang di iklan-iklan itu ya. Itu memang bisa memotivasi untuk kita lebih tertib, karena orang tuh kalau nggak dijadwalin ada yang memang nggak minum. Tapi pada dasarnya kalau misalnya saya nggak bisa dengan pola kayak gitu, nggak apa-apa, datang aja ke Poliklinik Ahli Gizi. Kita lebih ngobrol intens karena tidak menutup kemungkinan banyak sekali kondisi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari, karena kebiasaan makan, pola itu sangat berbeda. Ya kan, penasaran? Kita masih lanjut nanti. Kita akan break sebentar. Kita akan kembali lagi tetap di Bincang Gizi Suconegoro FM 107,3. Kembali lagi di Bincang Gizi Suconegoro FM 107,3. Masih di tips puasa sehat. Setelah tadi yang pertama adalah mengakhirkan waktu sahur dan menjaga kualitas makan di waktu sahur. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan cairan ya. Dan yang ketiga ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti pada orang berbuka puasa, adalah segera berbuka puasa. Nah, segera ini kan berarti disegerakan ya. Apakah harus langsung banyak apa gimana nih? Kasih tipsnya ya untuk sobat sehat Suconegoro. Itu di ujung ada yang bilang iya saya langsung banyak gitu katanya. Langsung kenyang. Iya gitu kan, ya. Iya langsung kenyang. Itu kayak balas dendam nggak sih Bun? Iya kan? Balas dendam tinggal niatnya aja. Oh iya. Kadang kan ada yang begitu tuh, kita udah ngempet. Yang diempet apa? Menahan itu tuh kan. Rasa lapar ya kan? Tuh kenapa dia? Rasa haus. Iya, haus dan lapar itu. Kemudian kan di di meja itu udah tersaji banyak banget tuh, dari yang mulai kolak model apalah. Itu karena saking haus dan laparnya. Jadi ketika ada makanan tuh otak kita udah gini. Ya, tuh meja makan udah gitu berpegang kan. Terus mana yang mau kita makan dulu? Nah, daripada kayaknya kepikiran di sini mana dulu tuh, akhirnya dimakanlah semua itu. Nah, ini bener nggak sih? Atau ada yang ini loh, yang bener kayak gimana? Yang bener tuh bentar, yang bener sama yang ini bener yang mana? Berbukalah dengan yang manis. Saya maksudnya istri lah, suami ya kan. Jadi kalau kebanyakan buka puasa nggak sama pasangan itu nanti jadinya kemana-mana ya. Alhamdulillah. Udah balik lagi, udah punya pasangan. Balik ke ke makanan lah ya. Berarti itu yang bener tuh yang mana? Kalau sebetulnya sih sistem balas dendam itu tadi sebetulnya kurang tepat ya, keliru gitu ya, karena 12 jam pencernaan kita itu seperti istirahat nggak sih, tidur ya kan, dia tuh nggak ngapa-ngapain, bekerja juga hanya ibarat kata tuh mencerna ludah aja ya nggak Bun, ya kan. Nah di sama air wudhu ya, hati-hati. Itu kayak pengalamannya Mas Adit itu yang di depan udah sambil ketawa. Zaman kecilnya dulu ya kan, ini puasa seger amat ya habis wudhu gitu. Nah, jadinya wudhu 5 kali kan, jadi ada duha ya kan, sama ada 50 mili gitu. Nah itu, yang kebiasaan ini lagi-lagi kalau tadi Bun Wahyu bilang secara pola, nah ini kita polakan. Jadi saat buka puasa janganlah kita itu balas dendam itu. Jangan kalap itu. Oke.
oke lah, boleh meja makan perebegan, tapi kita kalem, tetap kalem. Itu juga yang disunahkan seperti itu. Mohon maaf Ustadz. Kita udah ambil materi Iya. sedikit karena memang kalau masalah puasa kita enggak cuma masalah Iya, kesehatan betul, tapi karena rohani. iya ada hubungannya loh ya. Jadi Iya. kalau nanti sebulan ke depan Mbak Pupu dan Mbak Wahyu agak lebih kalem, Alhamdulillah, terima Masya kasih. Allah, Semoga tabarakallah. bisa istiqomah gitu Amin kan, ya Allah. Ya. Tips buka Ya, puasanya dong. jadi yang pertama, kalau mau buka puasa dengan yang manis sebetulnya benar. Iya, benar. Karena manis adalah sumber energi Iya. yang mudah dicerna Iya, oleh tubuh di betul. saat kita udah low gitu kan, Iya. udah lemes. Ibarat bensin itu motor tuh langsung bisa starter gitu kalau ada bensinnya ya kan. Nah, tubuh kita juga seperti itu. Saat kita asupan makanan yang manis, sumber gula, glukosa, dia secara langsung bisa charging kita. Tubuh kita langsung awake gitu ya, yang tadinya letoy jadi enggak. Nah, tetapi ada rambu-rambunya. Enggak terus habis itu manis 1, manis 2, manis 3, manis nanti akhirnya. overdosis Iya, manisnya. yang nggak baik itu ya. Nah, itu yang perlu kita kelola di sini. Berarti saat buka puasa kita boleh dong teh manis, Boleh. kolak boleh. Boleh. Kemudian setelah itu ngapain nih? Setelah itu kalau buka puasa nih, manis saran yang utama sunahnya adalah kurma. Kurma, Ini iya, pesan dari betul, Pak betul. Ustadz udah kita sampaikan nih karena Iya. secara kesehatan juga ternyata kurma itu selain manis dia juga memberikan energi yang powerful. Kalau nggak ada Kurma kurma, gimana? ya mau minum air putih juga boleh meskipun dia tanpa energi tapi lagi-lagi memberikan sesuatu yang fresh. Gitu. Menghilangkan dahaga kita paling tidak Menghilangkan ya. dahaga, kenyang, juknya keluar ya, mohon maaf. Ini kayak kita lagi curhat biasa. Ya kan, udah. Kemudian minum teh manis, Iya, boleh. boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Iya. Lagi-lagi rambu-rambu. Jadi kalau kita buka puasa pas buka itu sarannya adalah 10-15% dari Kebutuhan kebutuhan kita. kalori. Jadi kalau buka puasa jangan terus teh manis, gorengan. Gorengan tuh Kolak. yang ngamuk nih, Habis benar. itu kalau udah ada biskuit, udah ada roti kering, nah ini ada bakulnya juga ya. Besok bisa pesan ke Mbak Puput, kalap lagi gitu kan. Iya. Masih belum puas, udah jeda kayaknya makanannya enak, langsung makan, enggak seperti itu. Jadi pada saat buka kita sarannya 10-15%. Kita pilih yang snack kayak gitu, yang ringan, tidak harus yang disarankan malah nggak yang banyak gula ya. Karena kalau udah banyak gula nanti bikin ngantuk. Jadi habis sholat maghrib nih, Iya. udah kalap makannya, udah kekenyangan gulanya, udah kebanyakan minyaknya, jadinya ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena oksigennya lari semua ke perut, untuk buat mencerna makanan yang udah berat-berat terlalu itu. banyak. Ngantuk mau sholat tarawih, aduh Iya. beratnya, masya Allah. Alasannya ngantuk ya Bun ya, betul sekali itu ya. Oh iya, astagfirullahaladzim, yang di depan sudah sejuk sekali. Yang mengingatkan kita, Masya Allah, kita dikelilingi orang-orang yang solih, Alhamdulillah. Jadi kalau orang-orang yang solih nanti buka puasanya nggak ngamuk ya. Iya, ngamuk. iya. Mungkin 3 butir kurma cukup gitu. Habis itu kita air putih dan 3 butir kurma. Habis itu langsung sholat maghrib. Sholat maghrib berjamaah dengan Habis pasangan sholat masing-masing. Iya, mereka rencananya mau 1 jus dulu. Iya. baru makan. Malah yang di depan ada jus melon sama jus alpukat, bukan jus yang lain. Bukan ini. Astagfirullahaladzim. Pak Taryanto, ini anak-anaknya mohon bimbing. Habis ini Pak Daryanto siaran kan? Iya, Oh Pak bisa Daryanto. ini. Ini kan tips sehat menghadapi puasa, nanti tips Sehat rohani. Iya. Ya, untuk menghadapi puasa. ya bener nih. Jadi kalau Mas Dika sama Mas Adit antara dengan Pak Taryanto sama Mbak Anita sama Mbak Wahyu udah beda-beda. Mereka lebih kalem sama Pak Taryanto kayaknya. Mereka langsung ini ya. Tapi ini Bun, ini yang menjadi keluhan ibu-ibu lagi gitu ya, menyiapkan makanan. Kayaknya memang sebelum beduk maghrib nih jam 5-an. Apa duhur ya? Maghrib. Mohon maaf, ini anak saya yang TK kali ya. Itu yang jam 5 itu sekarang kan udah banyak pasar Ramadan. Iya. Iya kan? Kita tuh sudah ini dulu nih,
apa namanya Sudah mata kita kalap sudah untuk kalap belanja. belanja Gitu. makanan semua kita beli semua tuh. Nah akhirnya kita beli semua makanan yang ada di situ dari ujung kulon sampai ujung sana, akhirnya disajikan di Meja makan. sayang kan nggak dimakan Bun. Dan ternyata akhirnya adalah nikmatnya orang puasa adalah kan pada saat berbuka nih, berbuka dengan sederhana, dengan cukup itu ternyata kenyangnya alhamdulillah awet sebenarnya kalau kita nggak melulu menuruti hawa nafsu kan kayak gitu. Nah itu nanti sisanya jadi banyak banget dan yang harus menghabiskan adalah emaknya. Ya, itu makanya kenapa Kalau aku udah nggak puasa dihabiskan, berat badannya kok malah naik gitu ya. Kadang ada ya seperti itu ya. Kalau nggak dihabiskan Habiskan. diangetin lagi buat malamnya Buat nggak buka puasa lagi. besok lagi. Ya, berarti artinya memang pola itu kita mulai dari depan, dari awal, mulai dari sahur dan sampai ini loh perintilan-perintilan yang harus kita siapkan untuk buka puasa. Janganlah kita juga menyiapkan banyak hal yang nantinya akan memberatkan kita, ya mengarahkan ke kita harus makan banyak itu juga. Tapi nih ya sebenarnya tantangannya nih ya Mbak Puput, kalau kita tadi di depan udah ada apoptosis di tubuh nih, kan tubuh lagi membersihkan diri. Sebenarnya puasa ini juga makan itu yang berkualitas tadi, yang udah disinggung sama ilmu gizi berkualitas. Jadi jangan yang kotor-kotor banget. Iya, kita udah buang, kenapa dimasukin tubuh lagi ya? Dibersihkan ya. Kalau misalnya mau konsumsi gula, batasannya kan 4 sendok makan per hari gitu kan. Jadinya puasa nggak memanjakan lidah kan ya. Ramadan itu kan satu kondisi di mana memang pengendalian banyak diri. tersaji pengendalian diri. Tapi saya mau tanya nih, ahli gizi nih dan sama chefnya nih ya, punya tips nggak nih buat sobat sehat sejonegoro? Di sini itu kan kita udah dilimpahi dengan segala macam makanan yang banyak banget gulanya. Banyak minyaknya gitu kan. Satu gelas es campur es tawar, nikmatnya kayak apa sih kan? Itu udah berjubel banget gulanya. Punya tips nggak untuk mengendalikan yang seperti itu? Mengendalikan untuk kita tidak konsumsi maksudnya? Untuk membatasi, jadi nggak kalap tadi ya. Lagi-lagi kita berbicara kualitas makanan. Tipsnya sebetulnya kalau dari saya seorang ahli gizi, semua lebih baik kita siapkan sendiri nggak sih? Kita siapkan sendiri, kita olah sendiri, kita menyiapkan semua bahannya sendiri, kita pilih nih sumber-sumber gulanya yang tidak terlalu berlebihan. Kalau kita mohon maaf nih beli di luar misalnya es teler saja, sumber gulanya itu sudah dari beraneka macam, mulai dari gulanya itu sendiri, entah itu sirup atau apapun itu ya, masih ada susu kental manisnya, gula pasirnya, belum kondimen lagi ya, isinya yang di dalam itu bikin agar-agar udah pakai pakai gula gitu kan. Iya, karena mungkin bisa nih kita tarik, ayo kita sambil ajak anak-anak di rumah kita bikin es campur sendiri, di mana nanti gulanya agar-agarnya tanpa gulanya kita pilih mungkin gula rendah kalori bisa, dan sekarang ada produk-produk yang santannya juga mungkin rendah lemak bisa. Nah, kita bisa pilih seperti itu, atau isinya buah saja. Kita bikin salad misalnya, atau es campur tetapi rendah gula. Nah, itu bisa kita kendalikan dari situ. Nah, ini memang berarti pengendalian kita untuk tidak tertarik, atau ya mungkin sesekali boleh lah hawa nafsu. Ini kayaknya nyambung nih. Ada pertanyaan yang masuk nih. Berarti beli-beli di kuliner gitu nggak boleh ya? Nah, sebetulnya boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau kita ada yang jual kita beli ya, tetapi itu menjadi pengendalian tersendiri. Artinya saat kita sudah membeli tadi seperti yang saya sampaikan. Ini yang tanya kayak penjual deh. Aduh. Jadi ya jangan ya. Mohon maaf Bu. Artinya kita memang lebih bijak untuk untuk memilih saat kita, jadi untuk menyajikan perintilan-perintilan yang untuk kita sajikan untuk berbuka puasa itu tidak harus segala macam ada, segala ada di meja makan, tetapi kira-kira yang
ini minumannya sudah tinggi gula nih, kita karena beli es teler ya, berarti kita nggak beli yang sumber lemak nih, bisa jadi seperti itu. Iya. Atau jajanan manis yang lain tidak, nah bisa seperti itu. Atau ketika misalnya seorang ibu kan pasti kepengen yang terbaik nih buat keluarganya gitu kan, dia dalam suatu kondisi memang harus beli karena nggak sempat untuk masak. Misalnya kayak Mbak Puput nih pulangnya aja 5:30 padahal buka puasa jam 6 kurang 10, mana sempat dia masak. Mana sempat dia masak itu. Boleh, mau beli boleh. Nah, kalau udah beli kebetulan yang dipilih ini yang agak memang lebih secara kandungan gulanya kayak gitu ya. Nanti untuk komposisi makanan yang lain kita perhatikan, jangan lagi yang sini udah buka puasanya udah full sama manisnya, nanti masih dapat puding, masih dapat yang lain, sajian yang lain masih banyak kayak gitu. Enggak, jadi kita memilih kombinasi yang berkebalikan dengan pilihan makanan yang memang kalau tadi kita sebutkan contohnya tinggi gula. Atau sebenarnya kayak gini ya, kita tuh penjual makanan sebenarnya itu kan menuruti pangsa pasar, iya, segmen paksanya inginnya ya. Kalau konsumennya emang pecinta gula, pecinta gorengan kayak gitu ya, mereka akan lebih banyak menyediakan gitu kan. Kalau misalnya satu keluarga biasanya beli gorengan berapa nih, 10.000 dapat berapa nih sekarang? 10. Ya, yang kalau 1.000 10. Ya 1.000 10, yang jual 1.000 yang mana ya? Misalnya 10.000 nih untuk satu keluarga, cukup satu orang misalnya makan satu apa dua lah. Maksimal. Tapi kalau memang dari pembelinya aja udah nggak ngerem, akhirnya si ibu ini akan beli satu keluarga 20.000, dapatnya berapa? Kan lebih banyak kayak betul, gitu. Betul. Jadi jadilah kita konsumen yang cerdas, yang bijak ya. Yang bijak. Iya, betul sekali. Jadi nanti penjual pun pasti akan mengikuti segmennya. Kalau segmennya udah berubah lebih sehat, pasti juga mereka jualnya lebih sehat. Iya, betul. Penjual yang menyediakan makanan-makanan yang sehat juga banyak. Juga ya. Jadi kita akhirnya kembali kepada kita lagi untuk memilah dan memilih bagaimana. Kembali lagi tadi yang sudah kita sampaikan di awal, intinya adalah keseimbangan dan jangan lupa kualitas, bukan hanya kuantitas. Karena memang kadang ini lagi-lagi bicara pola, buka puasa nggak sama tempe kemul kayaknya kurang. Itu nanti besok bakul gorengan di mana-mana pasti nganter itu daripada penjual-penjual yang lainnya. Ini memang menjadi kayak budaya nggak sih di Wonosobo sendiri, nggak puasa pun kan yang penting gorengan itu pagi siang sore itu kan selalu ya. Makan pakai ada tempe kemul. Iya, udah cukup. Jadi proteinnya lain nggak usah nggak apa-apa. Perlu sayur itu megono udah ada sayur juga. Alasannya kayak ada gitu proteinnya teribun. Nah, akhirnya memang kembali lagi kepada kebiasaan kita, pola sehari-hari kita. Tetapi alangkah baiknya seperti kita sampaikan tadi, Mbak Wahyu sampaikan bahwa ini lagi kita membersihkan diri, kita membuang hal-hal yang tidak baik untuk tubuh kita ya. Artinya kita jangan nabung lagi nih yang buruk-buruk untuk tubuh kita, kayak jadi semacam nggak ada gunanya yang maksimal gitu ya, fungsinya nggak maksimal lagi, gitu kan. Makanya kalau habis lebaran itu banyak sekali yang akhirnya berat badannya naik, mungkin kemudian hasil labnya beberapa yang naik itu. Ini istilah yang perlu nanti kita luruskan ya, nanti jadi episode lain lagi, bahwa lebaran nggak apa-apa makan lebaran seminggu berlebih ini. Masih ada 360 hari lain yang masih bisa tertib kayak gitu, nanti itu akan kita bahas lagi. Ya, berarti tips sehat saat lebaran mungkin ya. Oke, Sobat Sehat Sujonegoro, menuju segmen terakhir satu kali lagi nanti kita setelah ini kita sebentar break, akan kembali lagi di Bincang Gizi Sujonegoro FM. Kembali lagi di Bincang Gizi Sujonegoro FM. Di sesi terakhir di tips puasa sehat, kita mau melanjutkan nih sebagai pungkasan setelah tadi reviewnya nih.
ringkasannya, setelah pertama tadi adalah mengakhirkan makan sahur dengan kualitas yang baik, kemudian ada mencukupi kebutuhan cairan dalam sehari, kemudian segera untuk berbuka puasa dengan kualitas yang baik juga. Lagi-lagi kualitas. Ini yang terakhir adalah tidak lepas, tidak bukan adalah tentang waktu istirahat nih. Kalau kita berbicara bulan Ramadan itu kan malam itu banyak kegiatan-kegiatan ekstra tambahan yang memang disunahkan gitu kan ya, baik untuk manfaat rohani kita. Agak kalem bicaranya ya, ini sudah mulai ini ya, takut sama Pak Ustadz. Nah, kaitannya dengan itu bagaimana nih kita yang terakhir ini adalah sedikit memberikan tips tentang pola istirahat yang baik itu seperti apa? Apakah harus tetap mencapai 8 jam atau gimana nih pengaturannya? Kan katanya kalau bulan puasa itu tidur aja ibadah ya Bun. Iya. Ini jadinya kebanyakan. Tapi jangan tidur terus. Nah, itu yang di depan udah senyum-senyum dulu. Itu maksudnya tadi karena sahurnya kebanyakan nasi kan jadinya ngantuk terus. Jadi akhirnya banyakan tidur. Kan nggak apa-apa, tidur juga ibadah. Nah, ini bukan pola lagi ya, pola-pola di kita yang berarti tadi berhubungan sekali semua dari awal sahur, kemudian sampai buka, kemudian ini di jam tidur. Kalau mencapai 8 jam sehari kemungkinan itu menjadi satu hal yang agak tidak bisa tercapai. Sehari apa semalam ya? Semalam, maaf. Semalam karena di malam hari kita sudah terputus atau kita melakukan beberapa kegiatan malam yang tadi misalnya tadarus, tarawih gitu, mungkin iktikaf. Kalau Mas Adit udah mengagendakan di banyak masjid, dia mau iktikaf katanya. Katanya. Dari pertama ya kan. Nah, sepertinya ini menjadi satu hal yang agak berbeda ya, diubah untuk tidak tidur 8 jam sehari. Nah, semalam tadi ya. Apa memang sehari ya? Kalau malam tuh, kalau misalnya malam itu beberapa sih menyarankan tidak kurang dari 4 jam. 4 jam untuk tidurnya ya malam hari ya. Iya. Ya, itu di malam hari tidak kurang dari 4 jam, yang siang hari 5 jam. Oh gitu, dari jadinya sahur subuh jadi sampai mau duhur. Ini berarti kebutuhan tidurnya istirahat tetap tercukupi gitu. Iya, tercukupi kalau ini sepertinya. Tapi bagi kita yang Pak Ustadz mohon izin yang memang melakukan aktivitas ibadahnya alhamdulillah rutin gitu ya, terjadwal, ini mungkin memang menjadi pengurangan di waktu tidur malam. Jadi itu tidak kurang dari 4 jam kurang, gitu ya. Tidak kurang dari 4 jam. Jadi bisalah ya, misalnya tidur jam 11 apa jam 10 gitu, 11, 12, 1, 2, jam 2 bisa. Jam 3 kita bangun untuk tahajud dulu, bisa. Jam setengah 3 lah ya sekarang ya. Bisa jadinya, banget mas di depan bisa. Jadinya jangan khawatir kegiatan malamnya, kalau mas-mas di depan udah beda lagi persepsinya. Yang mas yang ini, mohon maaf yang ini ya. Iya. Nah, itu berarti bisa untuk kita kejar gitu ya. Kok kejar? Tetap bisa kita pertahankan untuk kesehatan kita. Jadinya terus tidak melulu karena kejar target nih. Harus kemudian malam cuma tidurnya 2 jam, itu nggak disarankan. Jadi kalau kita tetap menyarankan kualitas tidurnya minimal di 4 jam bisa. Dengan tidur yang berkualitas itu 4 jam itu udah refresh gitu kan, udah punya energi lagi. Itu juga berhubungan nanti dengan vitalitas di hari kemudian harinya saat menjalankan ibadah puasa lagi. Nah, ini menjadi catatan penting buat kita ya. Oke. Baiklah, demikian Sobat Sehat Seconegoro untuk tips puasa sehatnya. Dari tadi kita udah bicara tentang tujuannya, kenapa harus 30 hari, kemudian ada pemilihan waktu sahur diakhirkan dengan kualitas makan yang sehat, hindari junk food, hindari gula berlebihan kayak gitu ya. Kemudian tetap penuhi kebutuhan cairan, dan yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Tidak kalap, tetap harus hati-hati dengan kualitas juga yang baik. Kemudian yang terakhir tetap menjaga kualitas tidur kita, minimal tidak kurang dari 4 jam per hari. Jadi kalau malam masih bisa. Jadi kalau misalnya yang punya target sehari mau 1 jus bisa banget lah. Bisa. Atau mau 1 hari, atau mau dalam sebulan khatam 3 kali. Wow, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Itu juga insya Allah bisa sekali. Itu menjadi tantangan buat saya sendiri dan Ya. Mbak Puput mungkin ya. Menjadi pengingat untuk saya sendiri. Jadi kalau yang udah rame-rame nyusun jadwal buka puasa bareng, jangan lupa untuk nyusun jadwal khataman bareng di bulan Ramadan ya. Masya Allah. Itu kan sesuatu menantang karena kadang-kadang hidup itu perlu tantangan gitu. Mbak Puput nih, ahli Ya. gizinya mau kasih close statement apa nih? Ya. Alhamdulillah di bulan puasa kali ini kita bisa berjumpa, itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri, dan untuk Alhamdulillah. bisa mempertahankan itu kita tetap sehat, kita tetap fit, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa kendala yang berarti. Kita siapkan yuk mulai dari sekarang, tidak hanya mau belanja apa nih, tetapi perlu kita siapkan, punya target. Kayak tadi kita harus punya target dalam hal pola makan yang sehat di bulan puasa, selain juga Pola di ibadah gitu, karena 1 bulan sekali, jangan 1 bulan ya dalam 1 1 tahun tahun. ini jangan disia-siakan Lewatkan begitu saja. gitu. Jadinya nanti puasa nggak ada terus ceritanya, aku puasa lemes banget gitu, nggak ada Iya, ya. nggak ada harusnya. Nggak Aku ada. puasa, Aku puasa. kamu puasa. Ya, tetap membahana Ya, gitu. betul. Buat Sobat Sehat Seconegoro, kita tetap membuka poliklinik ahli gizi meskipun puasa. Cap Ya. cicusnya, diskusinya enggak tutup loh. Jadi boleh banget datang di poliklinik ahli gizi setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Mau dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang juga boleh. Kita bisa diskusi, kita bisa sharing, kita bisa untuk membantu pola makan. Bahkan kalau mau ngitung kadar lemak boleh, biar bisa langsing kayak Mbak Puput, boleh banget gitu ya. Bincang gizi saya akhiri, ketemu lagi di minggu depan dengan tema-tema yang insya Allah tetap bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, saya dan Mbak Puput undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.